Oke, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, haleluya. Selamat mengawali hari-hari kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, biarlah kasih dan anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Nak sulung Rade, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Janeti Tuilan, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setia dan anugerah Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biarlah kasih Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan yang memenuhi seluruh kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan menikmati kemurahan Tuhan. Kita akan menikmati anugerahnya pada pagi hari ini dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Kita datang kepadanya mengawali hari, bahkan mengawali minggu ini dengan bersyukur. Semalam Bapak Ibu Saudara sudah mungkin beribadah di tempat masing-masing atau beribadah di tempat kediaman, worship from home. Puji Tuhan, dan hari ini kita awali hari kita dengan menyembah Tuhan lagi, terus menerus menyembah Tuhan tidak ada habisnya. Cipta Wale Shalom, Pak Pendeta Shalom juga meminta Tuhan Yesus memberkati dan semua keluarga dimanapun berada. Pagi hari ini siapkan hatimu semuanya menyembah, kita bermazmur bagi Tuhan kita. Haleluya, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, kami siapkan hati kami saat ini, puji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan Engkau di atas segala-galanya, sebab Engkaulah yang layak dipuji, Engkaulah yang layak diagungkan, Engkaulah yang layak ditinggikan. Pagi hari yang indah ini, kami sangat bersyukur atas waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menikmati hari yang baru. Kami tahu Engkau mengizinkan kami menikmati hari yang baru ini, karena kami tahu Tuhan belum selesai bagi kami. Tuhan masih punya rencana yang indah dalam hidup kami. Saat ini kami mau masuk penyembahan, kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Tolong kami, bimbing kami, agar kami bisa memberikan yang terbaik bagi-Mu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami merindukan Roh Kudus mengajari kami menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu, segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau, terpujilah di atas segala-galanya. Engkau yang kami sembah,
dari segala-galanya. Engkau Tuhan, lebih dari segalanya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah di Bapak Ibu Saudara dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan kekuatan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah, kami menyembah. Glory. Segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, ku menyembah-Mu. Oh, haleluya. Dengan kekuatan kami mengasihi-Mu Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami mengabdi seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami persembahkan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah lebih lagi jam, ya Tuhan. Ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih.
mengetahui bahwa setiap hembusan napas kita itu bersumber dari Allah. Saudaraku, ketika Allah menciptakan manusia, Allah membentuk kita dengan tangannya sendiri, bahwa ini adalah buatan tangan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu bukan buatan tangannya, itu melalui perkataannya. Allah memisahkan malam dengan gelap itu bukan dengan tangannya, tapi dengan perkataannya. Allah menciptakan binatang bukan dengan tangannya, tapi dengan perkataannya. Ketika semuanya telah diciptakan dengan perkataannya, dengan firman-Nya, Dia sendiri menyentuh kita, membentuk kita dengan tangannya. Bapak Ibu Saudara, kita dibentuk bukan dengan perkataannya, tetapi dengan tangannya sendiri. Dia bentuk dengan buatan tangannya. Dia sentuh kita dengan lembut. Dia jadikan kita seperti ini. Dan tidak hanya sampai di situ saja, tidak hanya sampai disentuh, Dia juga menghembuskan nafas di hidung Adam, memberikan kehidupan. Artinya nafas itu berasal dari diri Allah sendiri. Nafas itu berasal dari diri Allah sendiri, ditiup kepada Adam dan Hawa, dan itulah seterusnya terjadi sampai sekarang. Saudaraku yang terkasih, keberadaan kita sangat unik. Keberadaan kita dari ciptaan yang lain lebih dan sangat-sangat unik. Selain dibentuk dan kehidupan kita bersumber dari Allah sendiri. Jadi engkau sangat berharga. Engkau sangat berharga. Engkau sangat berharga di mata Tuhan, karena engkau buatan tangan Tuhan. Engkau masterpiece-nya Allah, satu-satunya buatan tangan Allah. Engkau sangat berharga. Maka pada pagi hari ini, nyatakan syukurmu kepadanya. Nyatakan syukurmu kepadanya. Setiap hembusan nafas yang ada saat ini, yang kita hembuskan dan yang kita hirup, itu semua berasal dari Allah kita, bersumber dari Tuhan kita. Kalaupun ada banyak di luar sana ingin free, ingin bebas, tanpa peduli tentang Tuhan, biarkan mereka melakukan itu. Sebab pada hari-hari terakhir nanti akan ditentukan bahwa engkau adalah milik Allah. Haleluya. Mari siapkan hatimu, sembah Dia. Sembah Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Agungkan Dia, tinggikan Dia, muliakan namanya dengan segenap hatimu. Syukuri bahwa engkau berbeda dari ciptaannya yang lain. Syukuri bahwa engkau bisa menghirup udara pada pagi hari ini, pada malam hari ini, dimanapun engkau berada. Saat ini ada kuasa Tuhan yang bekerja. Haleluya Yesus. Oh Rabata Syakara. Haleluya Yesusku. Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Yes. Sebab kami tahu Engkau menyentuh kami dengan buatan tangan-Mu yang ajaib. Sebab kami tahu Engkau sendiri yang menjadikan kami, bukan hanya dengan perkataan-Mu, tetapi dengan sentuhan tangan-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yes, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Yes, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami tak dapat membalas kebaikan-Mu, kami tak dapat membalas kemurahan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Lebih lagi katakan dengan iman. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terpujilah namamu, Yesusku. Haleluya. Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Haleluya. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, Engkau yang kami perlukan Tuhan. Lebih dari segala-galanya, tiada yang lain yang kami sembah, tiada yang lain yang kami puji. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Katakan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas segala perbuatanmu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yes, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Yes, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu Saudaraku, dengan apapun kita tidak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Dengan apapun, baik itu dengan pelayanan, baik itu dengan perbuatan-perbuatan baik, baik itu dengan memberi, itu tidak akan pernah bisa membalas perbuatan tangan Tuhan di dalam hidup kita. Itu tidak akan pernah bisa mengimbangi kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada. Sebab Tuhan tidak menginginkan harta kita, tidak. Sebab semua milik kepunyaan kita bersumber dari Dia. Tuhan tidak menginginkan kita melakukan hal-hal yang baik, sebab Dia jauh lebih baik. Dia tidak menginginkan itu. Yang menginginkan itu adalah orang-orang di sekitar kita. Yang membutuhkan itu adalah orang-orang di sekitar kita. Kebaikan hati, yang membutuhkan itu charity, kemurahan hati. Yang membutuhkan itu adalah orang-orang di sekitar kita. Kalau kita memberi itu kepada Tuhan, Tuhan lebih baik, Tuhan lebih murah hati. Bapak Ibu Saudaraku, yang Tuhan butuhkan dari dalam hidup kita adalah menyembah Dia dengan setia dan taat kepada-Nya, menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan dalam kitab Yohanes, akan tiba waktunya penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang tiba waktunya itu siapa?
Haleluya Yesus. Kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Amin. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, lebih lagi, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Yes, ku bersyukur padamu selamanya. Bersyukur selamanya kepadamu Tuhan, atas perbuatan tangan-Mu, atas perbuatan kasih-Mu. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Mari lebih lagi kita sembah Dia. Yes, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mulia. Tidak mau hanya berdiam diri saja melihat kebesaran-Mu. Kami mau bersyukur dan berseru kepadamu, melihat keajaiban, melihat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Lebih lagi ku menyembah-Mu. Lebih lagi ku menyembah-Mu. Lebih lagi ku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya.
Yesus, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa? Segala kebaikan-Mu, yes, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, betapa hati kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa berterima kasih dan kami bisa bersyukur oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami, agar kami bisa memperoleh hikmat, memperoleh pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Dengan segenap hati kami dan dengan segenap jiwa kami bisa melakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Mari yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, haleluya. Selamat memulai aktivitas yang baru di minggu yang baru. Amin. Ini sudah mulai menjalani akhir bulan Maret Bapak Ibu Saudaraku. Sebentar lagi bulan depan kita akan memperingati wafatnya Yesus Kristus. Tidak terasa ya, waktu ini terus berjalan. Sangat-sangat memberkati kita di setiap waktu apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau mengingatkan kita hari ini tentang bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita itu terus berjalan. Ya, kalau orang-orang berkata seperti ini, bahwa mimpi kita itu terus berjalan, kira-kira seperti itu. Apapun yang menjadi mimpimu itu terus berjalan. Pasti berjalan. Tetapi ada beberapa orang di dunia ini sebelum mimpinya tercapai atau hanya tinggal kenangan mimpinya, ada banyak orang seperti itu karena banyak faktor. Tetapi faktor dalam kekristenan, faktor yang paling besar adalah ia tidak setia kepada Tuhan. Sehingga rencana Tuhan itu tidak digenapi di dalam dirinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita lihat. Kita lihat salah satu contoh bahwa seseorang yang mimpinya itu hanya tinggal kenangan. Yaitu yang bernama Musa. Bayangkan. Musa ini orangnya spesial di mata Tuhan. Lembut, tulus, dan banyak hal yang membuat Tuhan memilih Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perjanjian. Banyak hal. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, karena ada satu faktor sehingga Musa tidak layak masuk dalam tanah perjanjian. Mari kita lihat. Jadi saya berharap ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Jangan sampai nanti di hari-hari terakhir kita malah gak layak. Di hari pertama Tuhan pakai kita, di hari kedua Tuhan pakai kita, dan sehari-hari seterusnya. Tetapi hari terakhir gak layak kita masuk, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai seperti itu.
Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Bilangan. Bilangan 20. Bilangan 20 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dan ayat seterusnya. Kalau bisa kita selesaikan sampai 13, puji Tuhan. Kalau tidak bisa ya udah kita sambung besok. Mari kita lihat, saya akan baca. Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Jin. Dan bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Saudaraku, Kades ini adalah perbatasan antara Kades dengan Kanaan. Artinya sudah sangat dekat. Ini perbatasan menuju Kanaan. Dan Bilangan 20 ini adalah tahun terakhir. Kita tahu bahwa orang-orang Israel selama di padang gurun itu 40 tahun. Dan ini sudah tahun ke-40. Orang-orang Israel berada di padang gurun. Dan Musa sudah sampai kepada tahun-tahun terakhir. Lihat. Musa sudah sampai kepada tahun-tahun terakhir, di mana di tahun depan mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tetapi Musa tidak layak masuk. Mari kita lihat apa yang membuat Musa tidak layak masuk. Padahal dia itu pemimpin. Padahal dia yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya yakin ada faktor kenapa Musa katakanlah melakukan sebuah perintah Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya yakin ini ada faktor duka yang dialami oleh Musa. Di sini Musa sedang berduka karena Miriam telah meninggal. Miriam ini adalah kakak perempuannya Musa. Saudara perempuannya Musa, Miriam. Jadi tidak ada alasan dalam keadaan duka lalu kita mengabaikan Tuhan. Gak ada alasan. Dalam keadaan beban berat kita mengabaikan Tuhan, itu gak ada alasan. Apakah itu dalam keadaan berat, beban berat, apakah itu dalam keadaan sukacita, apa itu dalam keadaan duka cita, engkau harus mengingat Tuhan. Justru di dalam duka kita mengingat Tuhan karena Tuhan memberi kekuatan. Bahkan Paulus berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Justru di dalam kelemahanku lah nyata kuasa Tuhan. Tapi banyak orang di dalam kelemahannya mencari pertolongan di luar Tuhan. Dan bahkan di dalam kelemahannya menyalahkan Tuhan. Bahkan di dalam dukanya menyalahkan Tuhan. Ini sebuah tindakan yang salah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita lihat, Miriam mati. Siapa sih Miriam ini? Tadi sudah saya katakan Miriam ini adalah kakak tertua. Saudara perempuannya Harun dan saudara perempuannya Musa. Di manakah ada tertulis itu? Nanti baca di dalam Keluaran 24. Oke, saya baca saja, Bapak Ibu Saudaraku, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti tentang apa sebenarnya isi hati Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita baca dari Keluaran, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di sini dituliskan, ya, di sini dituliskan Bapak Ibu bahwa Keluaran 24 ayat yang keempat. Nih saya baca Bapak Ibu Saudaraku. Keluaran 24 ayat keempat. Saya baca. Lalu mana ini?
Saat Musa dibuang oleh orang tuanya ke air, pada waktu itu terjadi pembantaian oleh raja-raja di Mesir pada waktu itu. Maka Musa dibuang ke air dan kakaknya bernama Miriam memantau apakah keadaan anak itu baik-baik saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, bahwa Miriam ini adalah kakak tertuanya Musa, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saat itu Musa sedang berduka. Dan saat Musa sedang berduka, orang-orang Israel bertingkah. Bayangkan beban yang dialami oleh Musa ini pada waktu itu sangat berat. Udah kehilangan kakak tertuanya, yang dipimpinnya juga bertingkah. Ya. Saya pernah mendengar sebuah cerita seseorang siswa stres, mahasiswa, depresi. Kenapa? Karena skripsinya tak kunjung ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan. Kenapa? Ketika si mahasiswa ini datang menjumpai dosennya, "Pak, saya butuh rekomendasi dari Bapak agar bisa saya maju sidang." Apa katanya? "Kamu gak tahu kau sopan kau ya? Udah tahu aku sedang berduka, berani pula kau datang. Waktu itu anaknya meninggal, anak si Bapak ini. Dan hanya karena itu tidak ditandatangani dalam keadaan berduka." Apakah kita bisa menyalahkan si Bapak dosen ini dalam keadaan berduka? Dalam jiwa sosial yang gak bisa kita salahkan. Tapi dalam jiwa profesional kerja, dalam keadaan duka atau tidak duka, dia harus perhatikan. Dan apa yang terjadi? Si siswa ini berkata, "Bang, kayaknya gak ada harapan lagi aku ini." Saya katakan, kalau Tuhan bekerja tidak ada istilah tidak ada harapan. Ya. Waktu itu memang ceritanya agak sedikit unik ya, tapi udah berlalu dan dia sudah selesai, udah wisuda, Bapak Ibu Saudaraku. Saya memberikan contoh ini bahwa kadang-kadang orang tidak bisa membedakan mana yang harus dan mana yang tidak harus dilakukan. Ya. Perhatikan, demikian juga yang dialami oleh Musa. Suasana hati Musa pada waktu itu sedang berduka karena Miriam telah mati dan dikuburkan di sana. Saya yakin semua bangsa Israel pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku, sedang menantikan atau membayangkan tanah Kanaan itu, karena Tuhan telah berfirman, di sana tanahnya subur, negerinya indah. Dan semua berharap pengen masuk ke sana. Dan salah satunya Musa juga pengen mengharapkan masuk di sana. Dan juga mungkin Musa berharap kakaknya Miriam juga bisa masuk ke sana. Tetapi karena suatu hal, mungkin karena faktor usia. Karena Musa juga mati tidak berjauhan. Usianya juga sekitar 80-an. 100 sampai Musa. Saya lupa, nanti saya baca lagi Bapak Ibu Saudaraku. Tapi yang jelas kakaknya ini meninggal karena usia tua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya. Ayo kita lanjut ayat 2. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Bayangkan sedang berduka. Ya. Sedang berduka tapi sudah didatangi, minta tanggung jawab. Memang ini kelihatannya orang Israel ini, kalau orang Batak bilang gak tahu sopan santun ini. Ya. Lagi berduka mereka datang, berkerumun pula itu, bukan satu-satu. Bukan mewakili, ayo kamu pergi sana satu orang. Minta air kepada Musa. Kenapa? Karena dia sedang berduka. Tapi ini enggak, mereka berkerumun. Mereka berkerumun bukan untuk menghibur, tetapi menuntut Musa. Saya yakin ini faktor Musa menjadi berubah di hari-hari terakhir. Berulah, artinya berulah bukan berulah aneh, tetapi sikapnya tidak lagi lembut.
Biasanya orang-orang Israel kalau mendatangi Musa, Musa akan berkata, "Ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu." Dia akan berdoa. Tapi kali ini, di hari terakhir ini, dia bukan seperti itu lagi. Mari kita lihat seperti apa. Tapi memang masalahnya sederhana Bapak Ibu Saudaraku. Tapi bagi Tuhan, masalah sederhana atau tidak sederhana, bukan itu yang paling utama. Yang paling utama masalah ketaatan. Mari kita lihat. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mereka berkata, harusnya kami mati binasa. Harusnya kami mati di Mesir, karena di Mesir itu masih banyak tanah kosong untuk kuburan bagi kami. Kalau di padang gurun ini mana ada kuburan, mau dikubur di mana kami? Mereka bersungut-sungut. Ini kesalahan fatal orang-orang Israel. Setiap mengalami sebuah kesulitan, setiap mengalami masa-masa sulit, mereka akan selalu kembali ke masa lalu. Saya ingatkan ya, semua hamba-hamba Tuhan, semua umat Tuhan, kalau engkau mengalami masalah, jangan kembali ke masa lalu. Yang paling sering ibu-ibu ya, kalau seandainya aku ikuti kata orang tua aku gak menikah samamu, mungkin aku gak melarat. Gak usah kembali ke masa lalu. Gak usah. Ya, kalau seandainya aku dulu seperti ini, mungkin hidupku udah ini. Ini yang saya katakan. Mimpi itu selalu berjalan. Maka jangan sampai mimpimu hanya tinggal kenangan. Ya. Jangan hanya mimpimu sampai tinggal kenangan. Ada seseorang, saya lihat di Facebook, dia berkata seperti ini kepada anaknya. Tahu nggak orang besar itu katanya? Tahu, dia kan memang orang terkenal Pak katanya. Iya. Dulu itu teman Bapak. Oh iya, benar, dia kasih tahu itu temannya. Terus tahu nggak, kalau seandainya saya mau mengikuti ajakan dia, mungkin saya udah seperti dia. Tapi waktu itu saya tidak mau diajak untuk bergabung dengan bisnis itu. Ya sekarang dia berhasil, saya seperti ini. Semuanya mimpimu itu akan terus hidup. Walaupun suatu saat engkau akan menyadari bahwa mimpimu itu hanya tinggal penyesalan. Makanya sebelum tinggal penyesalan, serius kejar mimpimu. Serius untuk mengejar mimpimu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Oke, kita lanjut. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ. Ini kadang-kadang orang Israel ini memang betul-betul orang-orang yang bebal. Kenapa? Bahkan untuk mereka diizinkan keluar dari Mesir, Tuhan pakai mujizat. Tuhan membuat 10 tulah agar Firaun mengizinkan mereka keluar. Dan setelah mereka keluar, mereka menemui jalan buntu. Ada laut Tiberau. Dan nasib mereka sudah di ujung tanduk. Mereka harus mati oleh kepungan tentara-tentara Mesir pada waktu itu. Ini yang saya katakan. Sebuntu apapun jalanmu, Tuhan bisa membuatmu berjalan di jalan yang buntu. Kedengarannya mustahil. Lihat, saya katakan hari ini, sebuntu apapun jalan di depanmu, Tuhan bisa membuatmu berjalan di jalan yang buntu. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mereka melihat jalan itu tertutup oleh laut Tiberau, tapi Tuhan bisa buka jalan di lautan. Makanya ada lagu, kau bukakan jalan di lautan, mata di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Hidupku padamu. Maka ada lagu seperti itu. Dia buka jalan di lautan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih.
Maka jangan menganggap hidupmu sudah selesai ketika engkau melihat jalan buntu. Jangan. Tuhan bisa membuatmu berjalan di jalan yang buntu. Laut Tiberau dibuka. Tapi apa yang terjadi setelah mereka menyeberang? Mereka melihat kebesaran Tuhan. Mereka melihat keajaiban Tuhan. Mereka melihat keagungan Tuhan. Mereka tertawa sebentar. Tetapi hanya sebentar. Lalu apa yang terjadi? Mereka bertemu di Mara. Di Mara airnya pahit. Mereka bersungut-sungut. Mananya ini Tuhan ini? Lebih baik kami mati di Mesir. Selalu kembali ke belakang. Jadi mereka ini memang orang-orang yang bebal. Harusnya mereka berkata, Tuhan buka jalan di lautan. Lautan aja dibuka jalan untuk kita. Masa sih air gak diberi? Roti aja diturunkan dari surga. Masa sih dia gak menjagai kita? Harusnya orang-orang Israel begitu. Harusnya engkau Bapak Ibu Saudara begitu juga. Udah 20 tahun hidup saya dijagai Tuhan. Udah 50 tahun hidup saya dijagai Tuhan. Udah 60 tahun hidup saya dijagai Tuhan. Masakah ia gak menjaganya tahun ini? Amin Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang terjadi. Tetapi orang Israel gak selalu bersungut-sungut. Selalu bersungut-sungut. Selalu menjerit. Dan bahkan mereka tidak tahu lagi sopan santun. Orang lagi berduka, mereka udah berjerit-jerit. Bayangkan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ada tetangga kita sedang berduka, tiba-tiba ada orang menuntut sesuatu. Ya. Mungkin yang meninggal ini punya utang. Dan utangnya udah lama gak dibayar. Saya yakin tunggu dikuburkan dulu itu. Ya, yang meninggal baru, ya ada loh utang orang tua kalian dulu sama aku. Pasti begitu sopan santunnya. Ya, tapi orang Israel ini memang betul-betul bobrok ya, betul-betul parah memang. Udah lagi berduka, keras kepala terus. Ya, ada tipe-tipe orang seperti itu nggak peduli mau duka mau apa, yang penting hakku mana. Ada tipe orang seperti itu. Maka itu orang-orang yang bebal kata Tuhan. Mereka menuntut, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Padahal Tuhan sudah berfirman, kamu bukan di sini, kamu di tanah Kanaan. Tapi mereka nggak yakin bahwa mungkin mereka nggak percaya bahwa ada tanah Kanaan ya. Bisa jadi. Karena mereka mengatakan, kenapa kami di sini? Di sini nggak ada tanah yang subur, delima dan apapun tidak bisa ditanam di sini. Kalau engkau tidak yakin bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam dirimu, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau engkau tidak yakin bahwa engkau mampu mengejar mimpimu oleh karena pertolongan Tuhan, jangan pernah berharap bahwa engkau akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sama halnya dengan orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku. Mari perhatikan. Jangan kita menjadi seperti orang-orang Israel. Kita lanjut. Maka ayat 6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Di sini masih lembut. Musa gak mau melawan. Musa gak mau berkata seperti ini. Dia gak mau melankolonis. Dia gak mau berkata seperti ini. Kalian kan tahu aku lagi berduka. Dia gak mau seperti itu. Tapi diam. Dia pergi meninggalkan umat itu. Lalu bertemu dengan Tuhan. Dia mencari Tuhan. Sampai di sini Musa masih menunjukkan sifat aslinya. Karakternya yang lembut. Lalu dia mencari Tuhan. Ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu. Ya. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul.
Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Tuhan itu memang luar biasa baik. Tuhan gak pernah menegur seperti manusia. Kalau seandainya Tuhan itu seperti manusia, Tuhan akan berkata, kalian itu ya dikasih hati minta jantung. Manusia kan seperti itu. Kalau sudah kesal, masa kalian dikasih hati minta jantung? Tapi Tuhan gak seperti itu. Tuhan berkata, panggil semua umat Tuhan. Panggil semua orang-orang Israel, panggil mereka semua. Suruh mereka berkumpul. Lalu perintah Tuhan kepada Musa, perkatakan kepada batu itu agar batu itu mengeluarkan air. Lihat, perkatakan. Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara. Ini intinya. Inti dari kekristenan adalah perintah Tuhan dan ketaatan. Perhatikan, perintah Tuhan dan ketaatan. Tuhan berkata, berkatalah kepada batu itu. Lalu Musa ambil tongkatnya itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Masih normal, masih mengambil tongkat. Dan ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Di sini dia timbul emosinya. Emosi Musa sudah mulai timbul. Dia berkata, engkau orang-orang durhaka kamu semua. Gak tahu kamu bahwa saya sedang berduka. Gak tahukah kamu saya sedang meratapi kakak saya yang sudah meninggal. Kamu orang-orang durhaka, orang-orang yang gak tahu bersyukur, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, saya ulangi. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dia bertanya, apakah aku harus mengeluarkannya? Tapi perhatikan, saya mau ingatkan. Sekeras apapun engkau berusaha untuk meyakinkan orang bebal bahwa engkau tidak salah, itu tidak akan berguna. Karena orang bebal tetaplah bebal. Maka kalau engkau bertemu dengan orang bebal, diam saja, gak usah jawab. Diam saja. Daripada engkau masuk kepada perangkap setan dan engkau mengambil bagian dari kebebalan mereka, dari dosa-dosa mereka. Ya. Musa berkata, apakah aku harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluar banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Di sini kesalahan Musa. Hanya kesalahan yang sederhana. Tuhan berkata, perkatakanlah agar air keluar dari batu itu. Tetapi Musa dengan amarahnya berkata, engkau durhaka, dan memukul batu itu. Apakah airnya keluar? Air itu keluar juga. Tapi Tuhan memandang Musa sudah tidak taat. Aku berkata kepadamu, perkatakanlah supaya air keluar. Kenapa engkau memukul batu itu 2 kali? Jadi di sini, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan. Apakah hasilnya sama? Hasilnya sama, airnya keluar. Jadi bisa jadi, ya, bisa jadi di sini engkau berkata, buktinya kan airnya keluar, berarti Tuhan mengizinkan. Buktinya aku diberkati, berarti aku diizinkan Tuhan melakukan pekerjaan ini.
Saudaraku, ayat ini menunjukkan keberhasilanmu belum tentu itu bagian dari kehendak Tuhan. Jangan jadikan tolak ukur. Berarti gak dosa dong yang kulakukan ini. Buktinya aku diberkati. Gak dosa dong yang kulakukan memanipulasi timbangan. Buktinya gak bangkrutnya aku Pak Pendeta. Diberkati Tuhannya. Oh, air juga keluar. Musa diperintahkan berkata, tapi dia pukul, airnya juga keluar. Di sini bukan masalah hasil, tapi masalah ketaatan. Jangan berkata, di mana-mana pun bisanya aku melayani Pak Pendeta. Keluar pun aku dari gerejaku, bisanya aku di luar sana melayani. Bukan masalah melayani, masalah ketaatan. Aku tinggalkan pun pelayanan ini kan, bisanya aku di gereja lain melayani. Bukan masalah melayani di gereja lain, masalah ketaatan. Buktinya sehat-sehatnya rumah tanggaku Pak Pendeta. Buktinya baik-baiknya keluargaku. Kulakukan pun kesalahan ini yang menurut orang ini salah. Tapi buktinya rumah tanggaku baik-baik. Bukan masalah baik-baik, masalah ketaatan. Nanti pada akhirnya itu dibuktikan. Buktinya Pak Pendeta, hartaku melimpahnya membungakan uang. Dari kemarin sehat-sehatnya aku membungakan uang. Anak-anakku sehat, propertiku bertambah, iniku bertambah. Berarti gak dosa dong Pak Pendeta. Buktinya diberkati Tuhan. Bukan masalah diberkati, masalah ketaatanmu terhadap perintah Tuhan. Lihat, Tuhan bilang ngomong kepada batu Musa, biar air itu keluar. Musa pukul, apakah airnya keluar? Keluar. Tapi bukan masalah air keluar di sini, masalah ketaatan, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lihat ayat 12. Mungkin kesalahan-kesalahan yang kau lakukan belum menunjukkan hasilnya di dunia ini, tetapi akan dibuktikan di akhir nanti bahwa engkau salah. Mari kita lihat ayat 13. Ayat 12. Tetapi Tuhan, perhatikan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Ini bukan masalah airnya keluar, masalah ketaatanmu dan masalah kepercayaanmu kepadaku, kata Tuhan kepada Musa dan Harun. Ini bukan masalah mujizat. Bukan. Tapi masalah ketaatan. Masalah percaya enggak engkau kepada omonganku. Sama halnya Adam dan Hawa diusir dari taman ini. Bukan masalah makanan. Makanan itu masalah nomor berapa itu. Tapi masalah ketaatan. Tuhan berfirman, jangan engkau makan. Ya, jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia makan. Ya. Masalah makanan, masalah makan itu nomor 2, tapi masalah pertama ketaatan. Dia tidak taat. Sama sekali tidak taat. Tuhan berfirman, saya ulangi. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel ini, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Gak masuk dia ke tanah Kanaan. Mengerikan. Karena ketidaktaatan Musa, dia tidak masuk tanah Kanaan. Padahal ini sudah hari ke-40 tahun. Ini sudah tahun ke-40. Mereka sudah di perbatasan dengan tanah Kanaan. Ini sudah hari-hari terakhir. Tahun depan mereka akan menikmati tanah Kanaan. Tetapi karena ketidaktaatan Musa, perhatikan, ketidaktaatannya, dia tidak masuk tanah Kanaan. Saya katakan hari ini, bisa jadi tahun ini adalah tahun terakhir penderitaanmu. Bisa jadi tahun ini adalah tahun terakhir masa padang gurunmu. Dan tahun depan rencana Tuhan sudah ada di depan mata.
Tetapi tahun ini engkau tidak setia kepada Tuhan, engkau akan memulai lagi 40 tahun lagi. Bisa jadi tahun ini adalah tahun terakhirmu mengalami padang gurun. Dan tahun depan akan menerima tanah perjanjian. Tetaplah setia. Agar tanah perjanjian itu, agar rencana Tuhan itu menjadi milikmu. Lihat, maka saya katakan, bukan orang yang tertawa di hari pertama pemenangnya, tetapi orang yang tertawa di hari terakhir itulah yang menjadi pemenangnya. Tidak peduli sebesar apapun, tidak peduli sebesar apapun, sebesar apapun masa sulit yang kau hadapi, tidak peduli. Kalau engkau tetap setia, engkau akan menikmati kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya mau lihat dulu. Semua dengan iman ketik di kolom komentar amin. Ayo. Serukan amin dulu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Sama-sama katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, lihat, tetaplah setia. Siapa tahu tahun ini adalah tahun-tahun terakhirmu di padang gurun. Tahun depan engkau akan menikmati tanah perjanjian. Kalau engkau tetap setia, tanah perjanjian itu akan engkau nikmati. Jangan seperti Musa, dia berjuang terus. Dia berjuang. Tetapi di hari terakhir, di tahun ke-40, dia gagal. Dia gagal setia. Dia gagal percaya kepada Tuhan. Maka saya katakan, agar engkau tidak kembali ke titik nol. Udah bertahun-tahun berjuang, bertahun-tahun setia. Tinggal sedikit waktunya engkau menikmati kemurahan Tuhan. Tinggal sedikit waktunya engkau menikmati kebaikan Tuhan. Engkau tetap setia, tetapi di hari-hari terakhir karena banyak faktor, engkau berkata, tapi kan karena ininya Tuhan. No. Apakah Musa bisa berkata seperti ini? Tapi kan Tuhan, mereka gak menghormatiku, aku lagi berduka. Saudaraku perempuan baru meninggal, aku lagi berduka, tapi mereka gak hormat. Wajar toh aku marah Tuhan. Orang-orang akan berkata, wajar toh marah. Musa akan berkata, wajar kan aku marah. Mereka enggak peduli bahwa aku sedang berduka. Tapi Tuhan tidak memandang itu sebagai alasan. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak setia.
Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Saya berdoa biarlah tahun ini adalah tahun terakhir kita mengalami padang gurun. Atau saya berdoa biarlah bulan ini adalah bulan terakhir kita mengalami padang gurun. Dan bulan depan kita akan menikmati tanah perjanjian Tuhan. Satu hal yang harus engkau ingat, setia, percaya kepada Tuhan. Setialah kepadanya. Amin. Haleluya. Kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang terakhir. Musa tidak layak lagi masuk tanah perjanjian. Harun tidak layak lagi masuk tanah perjanjian. Karena mereka melakukan sebuah kesalahan, yaitu tidak percaya kepada firman Tuhan dan tidak taat kepada firman Tuhan. Ayat 12. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Wow. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudaraku. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang kita dengarkan akan memberkati kita. Amin. Siapkan hati, kita akan berdoa. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau tetap setia kepadamu. Kami mau tetap setia dan taat kepada firman-Mu. Dan kami tahu kesetiaan dan ketaatan itu tidaklah gampang menurut kekuatan kami. Tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus, kami akan mampu tetap setia dan tetap taat kepadamu sampai hari-hari terakhir, agar kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa buat seluruh saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini secara streaming dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Hamba-Mu memohon kepadamu, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka sukacita, berikanlah mereka damai, dan berikanlah mereka pertolongan dalam menjalani hari-hari mereka, agar mereka tetap setia dan taat kepadamu. Agar mereka di hari-hari terakhir ini menuju rencana Tuhan, menuju perkenanan Tuhan, mereka bisa menikmati rencana-Mu di dalam hidup mereka. Ajarlah mereka yang sakit tetap setia kepadamu, agar mereka bisa menerima kesembuhan. Ajarlah mereka yang berbeban berat pada hari ini tetap setia kepadamu, agar mereka diberi keringanan dan kelegaan. Ajarlah mereka yang saat ini dalam keadaan kekurangan, ajarlah mereka agar mereka tetap setia, agar mereka bisa menikmati kelimpahan yang daripadamu.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini ada kuasa Tuhan yang tak terbatas bekerja di dalam seluruh kehidupan umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara streaming dan juga nanti yang mengikuti secara tayangan tunda. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah ini dengan berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid dan juga yang diteruskan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tandakkanlah wajahmu ke surga. Dengan iman terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan seluruh keturunanmu. Terimalah saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang telah bergabung dalam ibadah streaming pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya mau menyapa Bapak Ibu Saudaraku. Mari mohon komen di kolom komentar biar bisa saya menyapa Bapak Ibu Saudara satu persatu. Jika tidak keberatan, silakan komen di kolom komentar, saya akan menyapa. Ibu Jeneti Tiulan, Nio, selamat malam Ibu di sana. Kalau di tempat kita ini selamat pagi ya. Selamat malam yang ada di sana. Ibu ini Onidar Generato, selama ini kemana? Jaringan terganggu di sana ya. Nidar Generato udah kembali bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati Nidar Generato dimanapun berada hari ini. Bapak Lambas Tobing, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus Bapak Lambas. Bapak tidak hanya ditolong tetapi dipulihkan juga. Ibu Muti Manulang, shalom Ibu Muti Manulang, amin, 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 haleluya. Dimanapun Ibu Muti berada saat ini, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Ibu, semua keluarga. Hasian Harahap, oh ada Hasian Harahap ya. Shalom Bapak atau Ibu Hasian Harahap. Kalau sinonim Hasian, haholongan ya. Tuhan Yesus memberkati buat keluarga Hasian Harahap dimanapun berada. Saya yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Nanda Situmorang, amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Nanda Situmeang. Ya, bisa udah, bisa apara. Nah, karena Situmeang Simanungkalit itu sama Bapak Ibu Saudaraku. Nanda Situmeang, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kembarwati, amin, haleluya, Tuhan memberkati. Ibu Kembarwati atau Bapak Kembarwati dimanapun berada, kasih Tuhan menyertai. Di sini cepat saya buka di sini dulu. Bapak Kembarwati, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setia Tuhan menyertai keluarga Bapak Kembarwati. Haleluya. Ditus Sada, mana ini? Saya baca dulu bentar di sini. Ditus mana tadi, lari dia, enggak kelihatan lagi komennya. Sadawaben ya. Bapak Ditus Sadawaben, Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak
Bapak Witus, Bapak Ditus, kasih Tuhan menyertai keluarga di daerah manapun. Ibu Dira di Kandis, Tuhan memberkati. Salam buat Amang dan Inang, buat keluarga semuanya, terkhusus buat Dira. Tuhan Yesus memberkati, tumbuh kembang Dira ya. Kristorian, amin, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku Kristorian dimanapun berada. Kasih Tuhan memberkati di sepanjang pagi hari ini dan di sepanjang hari ini. Nipta Wales, Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan kita baik, sangat baik ya. Dia sungguh baik. Jadi pengen nyanyi. Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Kembarwati, terima kasih buat bunganya. Ya, sangat-sangat memberkati. Ada lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mohon di komen, di kolom komentar agar saya bisa menyapa. Saya pengen menyapa semuanya ini, pengen banget ya, pengen menyapa semuanya. Ada lagi yang belum disapa ini, kayak ibu apa ini? Oh, ibu dari Madium, makasih atas doanya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Kembarwati. Saya nggak bisa buka satu-satu namanya, bisanya bisa. Oh ya, Ibu ini Mama Joshua. Tuhan memberkati Mama Joshua dimanapun berada, kasih Tuhan menyertai. Haleluya. Ada lagi ini yang belum, saya coba dulu lihat. Mestinar Manalu, Tuhan memberkati Ibu Mestinar Manalu atau Bapak. Hilda, Tuhan Yesus memberkati saudaraku Hilda. Ada lagi ini, saya coba cek satu-satu, agak susah. Ini Hilda. Oh, ini Ibu Gerida Andot, belum saya sapa Ibu Gerida Andot. Tuhan memberkati semuanya. Ibu Gerida Andot. Ada ini. Haleluya. Sonti Matondang, Tuhan Yesus memberkati. Justina Sabina, selalu bersama-sama dengan kita Ibu Justina. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Johanna Mengko, Tuhan Yesus memberkati. Junus Pakam, Tuhan Yesus memberkati. Oh, ini Ria Mesilayan. Tuhan Yesus memberkati. Lagi di mana ini Ria Mesilayan ini? Ya, ini adik Ibu Gembala ini, adik Iper. Ya, Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Ria Mesilayan. Ya. Udah lama nggak teleponan dulu kita nanti. Terima kasih Pak Pendeta, saya selalu beserta Ibu Pendeta yang di sana. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Disampaikan salamnya Ibu Dira kepada Ibu Pendeta. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sapa, walaupun mungkin ada yang tidak saya sapa ya. Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf. Saya berusaha menjadi semakin dekat kepada Bapak Ibu Saudara, walaupun dibatasi oleh jarak dan ruang dan waktu. Tapi saya percaya ada kasih Tuhan yang selalu akan bersama-sama dengan kita, menyatukan kita dalam kasih Kristus. Sampai bertemu di lain waktu, di streaming berikutnya. Kalau tidak ada halangan dan kalau Tuhan terus mengizinkan kita untuk share, saling berbagi firman Tuhan, kita akan saling berbagi di besok pagi seperti biasa pukul 6 pagi. Dan kalau tidak ada halangan, ya bisa juga kita nanti malam sekedar sapa-sapa saling mendekat dengan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanung Kalit dari Gereja Betel Roh Kudus Sidikalang, Kabupaten Dairi, mengucapkan salam damai Kristus, salam kasih Kristus. Sampai bertemu di lain waktu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.